Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Senang sekali dapat bertemu kembali dengan kalian semua. Oke baik, jadi langsung aja pada kesempatan kali ini aku ada kabar-kabar gembira nih buat teman-teman semua, bahwasanya kabar gembiranya itu ada 8 bantuan dari pemerintah yang akan dibuka lagi atau diperpanjang sampai dengan tahun 2021. Nah, ini sebuah kabar gembira juga buat teman-teman yang telah mendapatkan bantuan pemerintah di tahun ini dan akan diperpanjang sampai dengan tahun 2021. Dan buat teman-teman yang masih belum mendapatkan, jangan khawatir, ini sebuah kabar gembira juga karena di tahun 2021 akan dibuka lagi dan teman-teman bisa daftar dan bisa mendapatkan bantuan tersebut dari pemerintah. Oke baik, nggak perlu berlama-lama, di sini kita akan bahas aja langsung. Ada 8 bantuan pemerintah yang akan diperpanjang ataupun dibuka lagi sampai dengan tahun 2021. Dan di sini kita akan bahas mengenai cara daftarnya dan syarat dan ketentuan dalam mendapatkan bantuan ini. Jadi buat teman-teman pastikan nonton terus video ini sampai habis dan simak baik-baik biar teman-teman mendapatkan informasi ini secara lengkap dan jelas, serta teman-teman bisa mendapatkan bantuan ini lagi di tahun 2021. Oke lanjut kita bahas. Oh ya, satu teman-teman, jangan ketinggalan dan jangan lupa. Tapi sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe nih, silahkan langsung aja klik tombol subscribe di bawah, karena channel ini akan terus menginformasikan bantuan-bantuan pemerintah lainnya lagi. Jadi teman-teman nggak ada ruginya ya. Klik tombol subscribe sekarang dan aktifkan notifikasi loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan mengenai upload terbaru di channel ini. Oke baik, jadi langsung aja kita bahas. Nah, dalam membahas mengenai hal ini kita sudah tersambung ke media pikiranrakyat.com melalui media Pakuan juga. Di sini dengan judul Hore 8 jenis bansos yang diperpanjang sampai 2021, dan berita ini baru-baru aja. Di sini kita akan bahas mengenai cara daftarnya dan nominal bantuan ini juga. Jadi buat teman simak baik-baik ya. Oke, kita langsung baca sama-sama. Di sini dari media Pakuan mengatakan terdapat 8 bantuan sosial bansos dari pemerintah yang diperpanjang sampai dengan tahun 2021. Jadi bantuan ini diperpanjang karena membantu masyarakat yang ekonomi itu terdampak dari COVID-19 ya teman-teman, karena pandemi saat ini masih belum berakhir. Jadi bantuan pemerintah terus diperpanjang sampai dengan tahun 2021. Oke baik, jadi kita ke inti 8 bansos yang akan diperpanjang sampai dengan tahun 2021 dan serta cara daftar dan syarat dan ketentuan dalam mendapatkan bantuan ini. Oke, di sini kita udah langsung ini ya. Berikut inilah 8 bansos yang bakal diperpanjang hingga tahun 2021. Yang pertama, ada bantuan BLT Banpres UMKM atau BPUM sebesar 2,4 juta dan ini diperpanjang sampai dengan tahun 2021 ya teman-teman. Dan untuk saat ini ya di tahun 2020 ini sudah di tahap 2 dan tahap 1 udah cair, dan untuk saat ini di bulan November ini tahap 2 itu dalam tahap verifikasi pendaftaran. Jadi buat teman-teman untuk mendaftar ini sudah ditutup. Jadi teman-teman jangan khawatir karena di tahun depan ataupun di tahun 2021 ini akan dibuka lagi. Dan untuk bantuan ini sebesar 2,4 juta dan cuma 1 kali pencairan saja. Dan pencairan ini itu melalui Bank BRI ya teman-teman. Dan untuk mendapatkan bantuan BPUM ataupun bantuan UMKM ini sebenarnya cukup mudah sekali teman-teman, yaitu teman-teman syarat yang pertama harus atau wajib teman-teman harus mempunyai usaha terlebih dahulu, karena bantuan BPUM atau UMKM ini itu yang punya usaha teman-teman. Jadi yang nggak punya usaha nggak bisa mendapatkan bantuan ini. Terus untuk syarat lainnya lagi teman-teman, untuk mendapatkan bantuan ini teman-teman pastikan dulu kalau kalian itu tidak menerima kredit dari bank, karena ini akan sangat berpengaruh kepada teman-teman nanti dalam proses mendapatkan bantuan UMKM itu. Sebenarnya cuman itu aja teman-teman. Yang pertama syaratnya itu usaha, terus teman-teman nggak punya kredit bank. Kalau yang kedua teman-teman sudah memenuhi syarat, maka teman-teman bisa mendapatkan bantuan ini. Dan untuk pendaftarannya teman-teman silahkan langsung aja nanti tahun 2021 kalau sudah dibuka, maka teman-teman akan mendaftar berkas kalian itu seperti KTP, kartu keluarga, foto usaha kalian dan surat izin usaha. Seperti itulah teman-teman kira-kira atau gambarannya. Teman-teman bisa daftar secara online dan offline. Untuk offline-nya aja teman-teman bisa langsung ke kantor Dinas Koperasi dan UMKM daerah kalian masing-masing. Dan ini kalau udah dibuka di tahun 2021 ya teman-teman, persiapkan saja dari sekarang. Kita lanjut yang kedua, bantuan yang akan diperpanjang sampai dengan tahun 2021 ada bantuan BLT BPJS
Ketenagakerjaan, dan bantuan ini sebesar 1,2 juta. Jadi bantuan BLT BPJS Ketenagakerjaan merupakan program Kementerian Ketenagakerjaan yang disalurkan kepada para pekerja yang terkena dampak COVID-19. Dan bantuan ini teman-teman, ini khusus karyawan ya teman-teman yang nama itu terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Dan untuk syarat-syarat sendiri jelas warga negara Indonesia. Terus nama kalian itu kalau udah karyawan teman-teman pastikan nama kalian itu terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaannya. Terus oke, kita lanjut. Di sini katakan lagi untuk syarat lainnya teman-teman itu gaji kalian ataupun upah kalian itu di bawah 5 juta sesuai upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Terus sini katakan lagi yaitu memiliki rekening bank aktif dan pekerja buruh atau penerima upah benar. Dan sini katakan yang paling penting peserta yang terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai bulan Juni tahun 2020. Jadi buat teman-teman pastikan sudah memenuhi syarat ini ya, biar teman-teman persiapkan dari sekarang untuk mendaftar ataupun mendapatkan bantuan BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2021 lagi. Kita lanjut yang ketiga, ini ada program Kartu Prakerja yang akan dilanjutkan di tahun 2021. Jadi bantuan program Kartu Prakerja ini teman-teman bisa diikuti oleh semua kalangan. Yang penting teman-teman harus berusia 18 tahun ke atas. Dan sebenarnya program Kartu Prakerja ini diprioritaskan kepada para karyawan yang terkena PHK karena masa pandemi saat ini yaitu COVID-19. Dan buat teman-teman yang masih belum ada pekerjaan di masa pandemi ini boleh mendaftar di program Kartu Prakerja ini. Dan buat teman-teman yang sudah mendaftar dan sudah lolos di program Kartu Prakerja, maka teman-teman akan mendapatkan total uang prakerja ini sebesar 2,4 juta. Jadi per bulan itu ada 600.000 teman-teman akan dapatkan selama 4 bulan. Jadi buat teman-teman untuk program Kartu Prakerja ini teman-teman bisa mendaftar dari sekarang. Jadi untuk tahun 2021 teman-teman bisa ikut gabung gelombang saja ya teman-teman. Dan untuk program Kartu Prakerja ini bisa daftar secara online ya teman-teman. Jadi mudah banget. Jadi secara online teman-teman bisa daftar aja di link di bawah ini, nanti aku akan tampilkan di deskripsi aja. Oke, kita lanjut. Yang keempat ini bantuan yang akan diperpanjang sampai dengan tahun 2021. Ada bantuan BLT sebesar 500.000 per KK dan ini non PKH. Di sini katakan BLT per KK non PKH merupakan program bansos dari Kementerian Sosial atau disingkat dengan Kemensos yang disalurkan kepada keluarga yang terkena pandemi COVID-19. Dan untuk persyaratan mendapatkan bantuan BLT per KK non PKH sebesar 500.000 teman-teman pastikan kalau kalian untuk mendapatkan bantuan ini juga teman-teman pastikan kalian tuh keluarga yang menerima bantuan program pangan non tunai atau BPNT atau kartu sembako. Jadi buat kalian yang sudah mendapatkan PK nggak bisa mendapatkan bantuan ini. Namun buat teman-teman yang menerima bantuan program BPNT atau kartu sembako, maka teman-teman bisa mendapatkan BLT 500.000 per KK non PKH. Jelas ya? Kita lanjut yang kelima, bantuan yang akan diperpanjang sampai dengan tahun 2021 yaitu ada bantuan BLT program Keluarga Harapan atau disingkat PKH dan jumlah nominal bantuan ini sebesar 3,5 juta. Di sini dikatakan PKH merupakan program yang disalurkan kepada keluarga tidak mampu yang terkena dampak COVID-19. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Di sini katakan untuk mendapatkan bantuan PKH ada 3 syarat. Yang pertama warga miskin atau rentan miskin. Terus di sini katakan lagi anggota KPM PKH yang telah digraduasi dan terakhir memiliki usaha. Jadi teman-teman untuk mendapatkan bantuan PKH sebesar 3,5 juta teman-teman pastikan sudah memenuhi persyaratan ini. Kita lanjut yang keenam, kartu sembako yaitu yang akan dilanjutkan sampai dengan tahun 2021. Di sini katakan untuk kartu sembako merupakan program yang dipromosikan oleh Presiden Jokowi ketika pemilihan umum Presiden 2019. Kita lanjut ke bawah lagi. Program bansos ini ditujukan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Mereka akan mendapatkan diskon 50% untuk beras. Berikut inilah persyaratan yang harus dipenuhi buat teman-teman untuk mendapatkan kartu sembako ini. Yaitu pertama teman-teman pastikan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Untuk kartu sembako ini sih lebih ke desa teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke yang ketujuh, bantuan yang akan diperpanjang yaitu ada bantuan BST Kemensos sebesar 300.000. Kita ke halaman selanjutnya biar kita bahas mengenai hal ini. Di sini katakan untuk BST Kemensos 300.000 merupakan program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Dan untuk bantuan BST ini keluarga yang berpenghasilan rendah ya. Dan untuk bantuan ini juga teman-teman mendaftarkan diri ke aparat desa. Nanti ke aparat desa akan mendaftarkan diri kalian ke
Kementerian Sosial langsung teman-teman, melalui online juga sih kalau nggak salah seperti itu. Jadi mengenai bantuan BST ataupun bantuan dari Kementerian Sosial itu melalui aparat desa. Dan pastikan teman-teman yang mendapatkan bantuan tersebut yang berpenghasilan rendah ya. Kita lanjut yang terakhir, bantuan yang akan diperpanjang sampai dengan tahun 2021, yaitu ada bantuan sosial beras atau bansos beras. Di sini katakan bansos beras merupakan bantuan pemerintah yang disalurkan kepada penerima terdampak virus corona. Untuk persyaratan mendapatkan bantuan bansos beras, teman-teman jelas di sini katakan sebagai penerima PKH. Oke baik teman-teman, jadi itulah 8 bansos yang akan dilanjutkan sampai dengan tahun 2021. Jadi buat teman-teman yang sebagai penerima, maka teman-teman akan mendapatkan lagi bantuan ini tahun 2021. Dan buat teman-teman yang masih belum mendapatkan bantuan ini, jangan khawatir, teman-teman bisa mendapatkan ini di tahun 2021. Jadi persiapkan dari sekarang ya. Dan untuk informasi saja ya buat teman-teman yang untuk udah mendapatkan bantuan BPUM atau UMKM dan kartu prakerja, itu nggak bisa lagi mendapatkan di tahun 2021 karena bantuan ini cuman sekali kesempatan teman-teman untuk mendaftar ya. Oke baik teman-teman, jadi sudah cukup jelas. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan silahkan komen aja di bawah. Oke baik, jadi inilah informasi yang dapat aku berikan buat kalian semua. Semoga video ini bisa bermanfaat juga buat kita semua. Oke, baik, sebelum meninggalkan video, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar teman-teman tidak ketinggalan mengenai upload terbaru di channel ini. Sekian, terima kasih aku ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.